Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ija Gustiana, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah, SEI MHI. Materi yang akan saya jelaskan berjudul Filosofi Dasar Ekonomi Islam dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. Judul yang pertama, Filosofi Dasar Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Islam dan ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda, karena Islam merupakan sebuah keyakinan yang kebenarannya mutlak, sedangkan ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang kebenarannya relatif atau berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Definisi ekonomi Islam yaitu sebagai teori, sebagai sistem, dan sebagai aktivitas. Dikatakan sebagai teori yaitu ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam, dan kemudian dikatakan sebagai sistem yaitu sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara menggunakan metode atau cara tertentu. Kemudian dikatakan sebagai aktivitas. Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang aktivitasnya oleh umat Islam. Pengertian ekonomi syariah menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Pasal 49 menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha ekonomi syariah menurut undang-undang yaitu 11 macam. Yang pertama, bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Contohnya seperti Koperasi Syariah dan BMT. Yang ketiga, asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Yang keempat, reasuransi syariah. Reasuransi syariah merupakan asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Yang kelima, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Yang keenam, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang atau menengah berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewujudkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, sekuritas syariah. Sekuritas syariah
dapat diartikan sebagai efek menurut Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal Indonesia, di mana akad, manajemen perusahaan, serta metode penerbitannya dituntut untuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedelapan, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Yang kesembilan, penggadaian syariah. Penggadaian syariah yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Yang ke-10, dana pensiun lembaga keuangan syariah. Dana pensiun lembaga keuangan syariah adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Yang ke-11, bisnis syariah. Bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi konvensional, yaitu dapat kita lihat dari sumber daya, kepemilikan pribadi, adanya kerjasama, dan akumulasi dan konsentrasi kekayaan. 1. Sumber daya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi amanat untuk mempergunakannya sebaik-baiknya. Beda dengan ekonomi konvensional, sumber daya alam yang digunakan sekehendaknya. 2. Islam mengakui kepemilikan pribadi, namun kepemilikan pribadi tidak boleh mengganggu kepemilikan publik. Misalnya kita diberi hak untuk memiliki hunian yang layak, tapi kita tidak boleh membangun hunian di pinggir jalan raya yang mengganggu lalu lintas. Yang ketiga, dalam ekonomi Islam dikenal bentuk kerjasama, sedangkan ekonomi konvensional dikenal dengan istilah atasan dan bawahan. Yang keempat, dalam Islam juga diajarkan konsep sedekah dan zakat. Hal ini untuk menghindari adanya akumulasi atau konsentrasi kekayaan hanya pada pihak tertentu saja. Prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, persaudaraan, bekerja dan produktivitas, dan distribusi kekayaan yang adil. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu untuk kemaslahatan masyarakat agar tercukupinya kebutuhan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam lainnya: 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. 3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Asas-asas ekonomi Islam yaitu asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong-menolong. Judul yang kedua, sumber hukum ekonomi Islam. Pengertian sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam. Jadi, sumber hukum ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah. Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu terbagi menjadi dua, ada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari Al-Quran dan Hadis, adapun sumber hukum
Sumber hukum dalam ekonomi Islam yang pertama Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang kedua hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga ijma adalah kesepakatan semua mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah atas suatu hukum syara mengenai suatu kejadian ataupun kasus. Yang keempat qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lainnya yang ada nasnya dalam hukum yang ditetapkan oleh nasnya. Yang kelima istihsan adalah mencari hukum berdasarkan kebaikan, kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Yang keenam, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Yang ketujuh, uruf adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi Islam. 1. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. 2. Hanya Allah lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk berijtihad, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. 3. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. 4. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. 5. Sesuatu yang bersifat najis dan merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram. Yang keenam, halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal, dan merdeka. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.